Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila turutin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar Abdul Jabbar radhiyallahu anhu. Lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak, Ibu, serta teman-temanku yang ada di sini, perkenalkan nama saya Ahmad Afdal Zani Ali dari kelas 7A Takasus MTS Miftahul Ulum Ngemplak. Saya di sini akan dauruh kitab, yaitu kitabnya Al-Mabadi'ul Fiqih yang dikarang oleh Syekh Umar Abdul Jabbar. Saya di sini akan menerangkan tentang bab rukun-rukunnya sholat. Ada yang tahu rukun-rukunnya sholat itu ada berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Soal kam arkanus sholati, kam iku piro arkanus sholati utawi piro-piro rukunnya sholat. Jadi bab kali ini saya akan menerangkan bab rukun-rukunnya sholat. Jawab, arkanus sholati arba'ata asyara. Arkanus sholati utawi piro-piro rukunnya sholat iku arba'ata asyara ana 14. Jadi rukun-rukunnya sholat itu ada 14. Al-awalu tawi kang kawitane iku al-qiyamu ngadeg lil qadiri tumarep wong kang kuwasa. Jadi rukun-rukunnya sholat yang pertama yaitu berdiri bagi yang mampu. Bagi orang yang tidak mampu maka diperbolehkan dengan duduk. Asane tawi kang kaping pindho iku aniyatu niat. Niat yang ada di sini adalah menyengaja dalam hati untuk melaksanakan sholat. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat kita harus niat terlebih dahulu. Jika kita tidak niat maka sholat kita tidak akan sah. Asalihu tawi kang kaping 3 iku takbiratul ihram. Iya takbiratul ihram. Takbiratul ihram yaitu mengangkat kedua tangan dengan didekatkan kepada kedua telinga dan juga mengucapkan takbir. Contohnya seperti ini, Allahu Akbar. Dan setelah kita membaca takbiratul ihram, kita disunahkan untuk membaca doa iftitah yang bunyinya adalah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila dan seterusnya. Arabiu tawi kang kaping 4 itu qiraatul Fatihah, maca surat Al-Fatihah. Jadi rukun sholat yang keempat yaitu membaca surat Al-Fatihah. Marilah kita membaca surat Al-Fatihah bersama-sama sebagai contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan setelah kita membaca surat Al-Fatihah, kita disunahkan untuk membaca surat-surat pendek. Contohnya seperti Al-Kafirun, An-Nas, Al-Falaq, dan lain-lain. Al-Khawisu tawi kang kaping 5 iku ruku. Ruku yaitu membungkukkan badan secara sejajar dengan meletakkan kedua tangan di atas lutut. Dan ruku itu ada bacaannya yaitu Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi
dan disunahkan untuk membacanya 3 kali. Asad isu tawi kang kaping 6 iku al-i'tidalu maca i'tidal. I'tidal yaitu bangun dari rukuk, dan i'tidal itu juga ada bacaannya, yaitu Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa ma syi'ta min syai'in ba'du. As-sabi'u tawi kang kaping 7 iku as-sujudu ya sujud. Sujud yaitu meletakkan 7 anggota badan di atas tanah. 7 anggota badan tersebut adalah yang pertama ada wajah. Wajah itu hukumnya ada 2, yaitu jidat dan hidung. Dan yang kedua dan ketiga adalah kedua tangan. Dan yang keempat dan lima kedua lutut. Dan yang keenam dan terakhir yaitu kedua ujung kaki. Dan sujud itu ada bacaannya, yaitu bacaan tasbih. Dan bacaan tasbihnya sebagai berikut: Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Dan disunahkan untuk membacanya 3 kali. As-saminu tawi kang kaping 8 iku al-julusu lungguh. Bainas sajdataini ing dalem antarane sujud loro. Jadi rukun salat yang ke-8 yaitu duduk di antara kedua sujud. Kan sujud kan ada 2, yaitu setelah sujud pertama disela-selakan untuk duduk di antara 2 sujud. Dan duduk di antara 2 sujud itu juga ada bacaannya, yaitu Rabbi firli warhamni wasburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Sampai sini sudah paham? Kita lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Atasiu tawi kang kaping 9 iku atumakninatu anteng rikuli ing dalam sekabehane. Tumakninah yaitu anteng ataupun fokus. Jadi setiap pergerakan sholat itu kita harus fokus dalam sholat, tidak memikirkan yang lain-lainnya. Al-asiru tawi kang kaping 10 iku al-julusu lungguh litasudi karena tasawuf al-akhiri kang akhir. Jadi rukun sholat yang ke-10 yaitu duduk tasawuf akhir. Duduknya tentunya seperti ini. Al-Asiyasara tawi kang kaping 11 iku at-tasawudu maca tasawuf al-akhiru kang akhir. Jadi rukun sholat yang ke-11 yaitu membaca tasawuf akhir. Marilah kita membaca doa tasawuf akhir sebagai contoh. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asani asoro tawi kang kaping 12 iku as-sholatu maca shalawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ing atase Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betasudi ing dalam tasawuf al-akhiri kang akhir. Jadi rukun sholat yang ke-12 yaitu membaca shalawat kepada Nabi. Mari kita membaca shalawat kepada Nabi tersebut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina
assalamu uluk salam. Jadi rukun sholat yang ke-13 yaitu mengucapkan salam, dan mengucapkan salamnya tersebut ada dua, yaitu yang pertama ke kanan dan yang kedua ke kiri. Dan contoh yang pertama adalah ke kanan, yaitu contohnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini as'alukal fawzal bil jannah. Dan salam yang kedua yaitu ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini as'alukan najata minan nar. Arabi'u aswaru tahu kang kaping 14 iku at-tartibu dia tertib. Jadi rukun sholat yang terakhir yaitu berurutan. Jadi ketika kita dalam sholat kita harus berurutan, tidak boleh melewati rukun-rukunnya sholat. Contohnya seperti ketika kita rukuk, setelah itu kita langsung sujud, tidak i'tidal. Kalau begitu maka sholat kita tidak akan sah. Kesimpulannya yaitu rukun-rukunnya sholat itu ada 14. Yang pertama berdiri bagi yang mampu, dan yang kedua niat, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat membaca surat al-fatihah, yang kelima rukuk, yang keenam i'tidal, yang ketujuh sujud, yang kedelapan duduk di antara dua sujud, yang kesembilan tumakninah, yang kesepuluh duduk tasyahud akhir, yang ke-11 membaca tasyahud akhir, yang ke-12 membaca sholawat kepada Nabi, yang ke-13 mengucapkan salam, dan yang terakhir yaitu tertib. Cukup sekian. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi